Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus yang masuk ke chat ke WA saya ataupun ke kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Sudibyo yang ada di Purworejo. Selamat pagi Pak, pagi juga. Pak, bolehkah saya ikut grup Bapak? Apakah sudah ada grup WA-nya Pak? Kalau memang sudah ada grup WA-nya, saya tolong dimasukkan ke grup WA. Karena saya juga masih pemula, masih belajar Pak. Terima kasih Pak Suwandi. Kalau bicara di sini pemula atau enggak ada lah. Kalau saya katakan di sini enggak ada lah pemula. Yang penting di sini kita niatnya memang mau belajar, pasti antara pemula dengan yang sudah lama sama saja. Yang penting niat nawaitunya mau belajar dan tetap semangat. Ya untuk apa kita waktu kita budidaya lama tapi kita nggak melakukan, sudah mengetahui ikan gabus dalam waktu yang lama tapi kita tidak praktekkan. Ya lebih baik kita baru mulai tapi kita serius, kita fokus, kita pasti akan bisa mendapatkan keberhasilan ya. Kemudian masalah grup WA, di sini ada grup kita namanya API ya. APIIN ya. Jadi Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia. Nah, silakan kalau nanti berminat masuk ke grup WA. Ya, hanya syaratnya di grup WA ini memang ada peraturan yang harus ditaati oleh peserta grup. Pertama di situ yang paling pokok adalah tidak boleh jualan. Ya, karena grup-grup WA kita sebelumnya yang dua sudah kita tutup itu tidak banyak yang peserta mentaati peraturan. Memang grup ini hanya kita di situ adalah kita sebagai wadah kita untuk belajar. Ya, kita belajar, kita kembangkan usaha kita. Ya, kalau memang mau jualan nanti chat antar per anggota. Jadi di sini peraturannya tidak boleh jualan, tidak boleh iklan. Kalau berbagi tips atau pengalaman itu silahkan nanti di grup WA. Ya, silahkan kirim nama sama alamat ke nomor WA saya di 081 665 8779. Nanti saya akan masukkan ke grup API ini ya. Itu Pak Dibyo ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Parman di Surabaya. Ya, saya ikuti Pak di medsos, Facebook, dan di grup-grup lainnya mulai rame Pak pembudidaya ikan gabus. Apa tidak booming Pak besoknya? Apakah pada yang jual bibit ikan gabus itu mau menampung kembali hasil panen para peternak? Dan bagaimana Pak sistemnya kalau di tempat Bapak Suwandi untuk membeli hasilnya? Jadi kalau sekarang ini kondisi seperti saat ini kalau kita lihat, ya memang wajar lah ya namanya orang budidaya ataupun sebuah peluang usaha, mana di situ banyak sebuah kesempatan orang akan nimbrung di situ. Ya, ibaratnya di mana ada gula pasti ada semut. Di mana di situ ada kesempatan banyak orang akan nimbrung di situ. Yang bukan peternak ikan gabus pun, peternak ikan umumnya sekarang nimbrung di gabus. Enggak masalah, semua itu hak-hak saja, bebas-bebas saja. Yang namanya rezeki sudah Allah yang akan membagi, enggak mungkin akan tertukar ya. Kemudian bicara masalah booming. Masalah booming ikan gabus, saya pikir kalau sekarang ini belum akan ada kata booming ya. Ya booming, saya sudah 12 tahun nekuni ikan gabus, sampai sekarang juga belum booming. Kenapa saya katakan belum booming? Karena memang untuk orang yang budidaya ini lebih banyak mereka main di sektor pembenihan saja. Bisa jadi nanti benih itu booming itu pun juga waktunya lama. Tetapi sekarang yang banyak terjadi orang bermain di sektor pembibitan karena cari duitnya lebih cepat. Ya banyak orang cari bibit dijual, banyak orang yang tadinya pembibitan ikan lain masuk di pembibitan gabus dijual gitu kan. Ikan bibit lele 100 rupiah, bibit gabus 500, yang untungin gabus ya pindah ke gabus sementara gitu kan. Jadi banyak seperti itu, jadi tidak masalah. Ya mungkin benih itu akan ada seleksi alam, orang yang membeli benih ya dengan asal-asalan, dengan orang yang betul-betul memproduksi benih dengan kualitas yang bagus, saatnya akan ketahuan ya. Saat orang sudah mulai pembesaran ada siklus kok besarnya lama, mereka akan memilih oh bibit di sana lebih bagus, oh bibit di sana kurang bagus. Itu kalau bicara masalah booming. Saya pikir untuk pembesaran konsumsi masih cukup lama karena memang tidak banyak orang yang serius di pembesaran konsumsi. Dan kalaupun toh mereka terjun di konsumsi, banyak yang memang hanya untuk sampingan, untuk tambahan penghasilan karena tidak banyak orang yang berprofesi menjadi pengusaha perikanan. Ya kalau memang saya memang usaha saya pagi sampai sore hidupnya dari ikan. Ya banyak tidak orang yang di luar sana tidak berkecimpung di dunia perikanan, ikan hanya untuk sampingan. Mungkin peternak sudah ribuan, tetapi mereka rata-rata satu orang cuma punya satu kolam. Jadi lama juga.
panen 6 bulan, nanti tunggu lagi 6 bulan, 7 bulan lagi baru panen. Jadi kalau booming masih cukup lama saya perkirakan itu ya. Kemudian sistem di tempat kita. Kalau di luaran tadi orang jual benih, rame-rame jual benih. Saya katakan mungkin orang berpikiran bahwa jualnya gampang, nanti dijual mana saja bisa. Ingat ya, ikan gabus itu orang bicara ikan gabus itu kalau mau dagang ikan gabus, maaf kata itu modalnya besar. Ya harus disiapkan betul-betul bagi para penjual benih yang memang sekarang memproduksi benih dijual ke peternak. Betul-betul disiapkan. Sekarang 1 kuintal saja sudah minimal ya, minimal di sini udah 5 juta. Ya, itu misalnya 1000 ekor. Kalau orang nebar 20.000 ekor, itu yang perlu diperhatikan, 20.000 ekor, teman-teman jual bibit 20.000 ekor. Ya, kemudian kalau panen nanti dapat 2 ton. 2 ton. Ya, 2.000 kilo kali 50.000 itu minimal harus siapkan 100 juta untuk membeli panenannya saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman banyak yang menjual benih dengan santainya sekarang ini, yang perlu dipersiapkan adalah cadangan dana di belakang nih, kira-kira 7 bulan ke depan nih. Kalau dia tebar 20.000 mau jual kemana ikan ini? Nah, itu yang harus perlu diperhatikan. Ya, ini penting sekali. Jangan hanya kita menjual benih, tapi kita tidak memperhatikan. Nah, kalau di tempat kita kan perusahaan, kita punya pengolahan sendiri. Kalau tadi saya katakan di luaran tadi, teman-teman menjual benih. Kalau dia nampung 2 ton, mau dijual kemana lagi kan? Nah, ini penting. 2 ton ini mau dibawa kemana? 20.000 ekor ini. Nah, kalau di sini, karena memang dari awal kita pembenihan, kita memang sudah punya pengolahan. 1 hari ngolah ikan 1 ton pun habis. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman yang mulai belikan gabus di sini, kalau memang khawatir, di sini perusahaan ada MOU-nya. MOU yang melampirkan di situ surat keterangan bahwa pertama harga kontrak itu tidak dimain-mainkan. Dalam arti begini, wah ini beli 50.000, beli sekarang harganya bibit sekarang sekian. Nanti pas panen 7 bulan harganya turun, enggak. Kontrak di sini adalah menentukan di surat lampiran itu bahwa benih yang dibeli di sini kemudian nanti pada saat panen 7 bulan ke depan harganya tetap sama, misalnya 50.000, kontrak 50.000, walaupun 7 bulan ke depan nanti harganya turun, tetap harganya 50.000. Kemudian di sini kita punya pengolahan sendiri, ya nggak usah khawatir. Jadi kalau di sini kita punya pengolahan sendiri, kita punya produk, nah yang memang sudah kita produksi sejak awal. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti ikannya mau dibuang kemana. Kita punya mesin sendiri, kita punya pengolahan sendiri di mana nggak usah khawatir mau berapa ton pun panen tetap diambil. Ya, tidak dilempar-lempar lagi. Jadi kalau panen sudah di sini, diolah sini, dipotong di sini. Ya, kita mengembangkan di sini ekstrak albumin. Kita juga mengembangkan di sini ada produk-produk yang lain juga yang memang semua bahan bakunya dari ikan gabus. Jadi nggak usah khawatir pada saat nanti panen dibuang kemana. Ya, nah ini teman-teman yang tadi yang bertanya Pak Marman, nggak usah khawatir Pak. Di sini kita menampung hasil panen dan kita tidak lempar lagi ke pedagang lain, enggak. Kita jual sendiri merupakan produk olahan. Jadi nggak usah khawatir ikannya nanti ditampung Pak Suwandi berapa ton nanti mau buang kemana, enggak. Di sini kita langsung olah sendiri, kita produksi sendiri. Jadi tidak tergantung dengan pihak manapun. Pihak keluar sudah adalah produk hasil jadi. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Karyono yang ada di Bumi Ayu. Saya pantau terus Pak channel Bapak Suwandi di dunia ikan gabus. Oh ya, terima kasih Mas, sama-sama. Kemudian mohon penjelasan Pak tentang albumin dan proses buatnya. Ya, apa Bapak sudah produksi albumin? Nah, saya katakan tadi di depan kita sudah memproduksi albumin. Nah, ini produksi albumin yang kita produksi. Kemudian masalah nanti video untuk produksi albumin, kemudian manfaat albumin kita akan buatkan di video berikutnya. Tunggu saja. Pasti akan ada liputan tentang masalah albumin ya. Ini produksi yang kita lakukan di sini, kita berupa produk kapsul. Ini sudah beredar ke beberapa orang-orang medis dan juga instansi medis. Ya, jumlahnya kita produksi terus, setiap hari kita mengeluarkan puluhan ribu untuk albumin ini ya. Kemudian di sini ada Bapak Bambang di Magelang ya. Saya sudah persiapan kolam Pak untuk benih 20.000 ekor. Apa bibit bisa Bapak suplai dan apakah bibit selalu ready? Untuk bibit ikan gabus kita Bapak nggak usah khawatir, untuk bibit di sini selalu ready. Bapak menginginkan 20.000, 30.000, 50.000 atau 100.000, Bapak pesan hari ini, besok bisa langsung dikirim. Ya, benih berkualitas, kemudian bibit yang dikirim sudah dalam keadaan fit bagus.
ya sudah kita seleksi, kemudian sudah kita juga vaksin ikannya, jadi nggak usah khawatir. Tinggal nanti masalah di kolam Bapak bagaimana. Kalaupun sudah divaksin, tergantung kolam Bapak juga bagaimana, agar demi semuanya berhasil dengan baik. Ya, oke, sampai di sini dulu jawaban dari saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan membahas masalah-masalah ikan gabus secara detail, secara akurat, dan harapan pengalaman saya yang saya lakukan selama ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang melihat channel Dunia Ikan Gabus. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.